Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri sudah semakin dekat. Masyarakat Indonesia pun bersiap, bahkan sudah ada yang melakukan perjalanan mudik. Walaupun PPKM sudah dicabut, namun pandemi belum benar-benar selesai. Bahkan dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 secara nasional. Kita akan lihat berapa data terkait COVID-19 pada akhir-akhir ini. Kita akan melihat bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia terlebih dahulu. Ini merupakan data yang sudah kami rangkum dari beberapa hari terakhir kondisi COVID-19 di Indonesia. Kasus konfirmasi COVID-19 per 14 April 2023 mencapai di angka 6.755.600 kasus. Kemudian walaupun kasus ini tinggi, tetapi juga kasus sembuh COVID-19 ini tinggi, sekitar 6.586.231 pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Tetapi masih ada juga pasien yang meninggal dunia ketika terjangkit COVID-19 ini mencapai 161.110. Dan untuk saat ini, data per April 14 April ini masih ada kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang mencapai angka 8.259. Angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang tidak mencapai 5 hingga 6.000 kasus. Kita juga akan melihat bagaimana dengan grafik COVID-19 pada hari ini ataupun pada 5 hari terakhir. Kita akan mulai dari tanggal 10 April terlebih dahulu. Angka kasus COVID-19 ini mencapai 494 kasus, masih rendah. Dan dibandingkan dengan hari esoknya tanggal 11 April mengalami peningkatan yang cukup drastis, hampir 50%, yang mencapai 944 kasus. Kemudian di tanggal 12 April kembali meningkat menjadi 987 dan juga kembali meningkat lagi di tanggal 13 dan juga 14 April hingga kasusnya mencapai 1.700. Ini merupakan penambahan kasus konfirmasi dan ada juga kasus meninggal dunia yang semakin bertambah dari tanggal 10 hingga 14 April. Dari 5 pasien menjadi 14 pasien meninggal dunia di tanggal 14 April. Dan tidak hanya di Indonesia juga, di dunia pun COVID-19 mengalami angka kenaikan yang cukup signifikan. Kita akan melihat bagaimana kasus COVID-19 di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Dan ini merupakan kasus COVID-19 yang kita akan melihat bagaimana jumlahnya di dunia ini mencapai 685 juta kasus terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan untuk kasus sembuhnya ini juga tetap tinggi jika dibandingkan dengan kasus meninggal. Sembuh COVID-19 pasien ini mencapai 658 juta, sedangkan untuk kasus meninggal ini mencapai 6,8 juta. Sedangkan untuk kasus aktif pada saat ini di tanggal per 13 April 2023 masih mencapai sekitar 20 juta kasus. Kita juga akan melihat bagaimana ini mempengaruhi mengapa ada kembali meningkat kasus COVID-19. Diperkirakan karena adanya varian baru turunan Omicron, yaitu merupakan varian baru bernama Arcturus atau XBB 1.16. Yang pertama, ini Arcturus ini pertama diidentifikasi pada bulan Januari 2023 dan diketahui merupakan subvarian Omicron XBB 1.16 dan sudah terdeteksi di 22 negara termasuk di Indonesia pada pekan lalu. Ada 2 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan varian Arcturus di Indonesia. Kemudian juga ini menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di India. Ini juga berpengaruh karena 2 pasien COVID-19 di Indonesia yang terkena varian Arcturus baru saja pulang dari negara India. Nah, dari penelitian yang ada, peningkatan dari varian baru ini, infeksivitasnya dan patogenitasnya ini mengalami peningkatan sehingga diperkirakan penularannya lebih tinggi sama dengan Omicron. Kemudian juga menyebar lebih efisien dari varian Kraken dan lebih kebal terhadap antibodi yang tertinggal di tubuh dari infeksi COVID-19 sebelumnya. Sehingga ini mempengaruhi terhadap bagaimana efektivitas vaksin yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada kemarin. Kita juga akan melihat bagaimana perkembangan Arcturus di Indonesia. Dan sebelumnya kita juga akan membahas bagaimana dengan gejala-gejala umum yang dirasakan oleh pasien COVID-19 dengan varian Arcturus. Yang pertama sama dengan COVID-19 sebelumnya adalah demam tinggi gejalanya, kemudian juga batuk, sakit kepala, nyeri badan, sakit tenggorokan, pilek hingga gangguan pencernaan. Seluruh gejala ini sudah dirasakan oleh pasien-pasien COVID-19 sebelumnya untuk varian Delta, Omicron hingga Kraken. Tetapi ada satu
Gejala baru yaitu adalah mata lengket merah dan gatal atau konjungtivitis. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadi penumpukan kotoran mata yang semakin banyak ketika ada pasien COVID-19 dengan varian Arcturus. Kita akan melihat bagaimana varian Arcturus ini menyebar di Indonesia, apakah sudah bertambah pasiennya. Dan kasus terkonfirmasi di Indonesia ini masih ada 2 pasien, di mana ada laki-laki dengan usia 56 tahun yang memiliki komorbid, tetapi berhasil sembuh dari COVID-19 dengan varian Arcturus. Kemudian juga ada perempuan berusia 30 tahun dan juga berhasil sembuh dari varian Arcturus ini. Dan seperti tadi saya bilang sebelumnya, bahwa salah satu dari 2 pasien merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang mana ia baru saja pulang dari negara India. Dan kedua pasien ini rata-rata mengalami gejala 5-6 hari dan juga memiliki kontak erat yang telah di-tracing agar tidak terjadi lagi penyebaran untuk varian Arcturus. Nah, kita juga akan membahas bagaimana dengan capaian vaksinasi untuk mempengaruhi apakah vaksinasi ini sudah tinggi di Indonesia agar dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dengan varian Arcturus ini, karena diperkirakan akan lebih cepat menyebar sama seperti dengan Omicron. Nah, untuk dosis pertama di Indonesia ini cukup tinggi, sudah mencapai lebih dari 203 juta. Tetapi untuk dosis 2 ini hanya mencapai 174 juta lebih untuk capaian vaksinasinya. Pemerintah juga kemarin sudah menekankan bahwa masyarakat diimbau untuk melakukan vaksin booster 1 dan juga 2 untuk memaksimalkan antibodi di tubuh agar tidak dapat terkena lagi COVID-19. Tapi sayangnya untuk capaian booster 1 ini hanya mencapai 68,6 juta, sedangkan untuk booster 2 ini sangat rendah, masih di angka 3,1 juta capaian vaksinasinya. Nah, pemirsa, sementara itu Kementerian Kesehatan mengencarkan upaya pelacakan dan pemantauan genom virus COVID-19 hingga tingkat kabupaten kota guna memantau Arcturus atau XBB 1.16 sebagai varian baru COVID-19. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kenaikan jumlah penyebaran COVID-19 saat libur Idul Fitri di tahun 2023. Ya, kalau varian-varian baru virus itu kan kita selalu, Kementerian Kesehatan selalu melakukan surveillance, ya. Kan kita sudah punya lab-lab PCR di seluruh Indonesia, ya, sudah tadi Pak Budi sudah sampaikan, aku lupa berapa jumlahnya, nanti tanya lagi. Tapi intinya kita selalu melakukan surveillance. Jadi kalau orang positif terdeteksi dengan muatan virusnya, viral load-nya itu CT-nya di bawah 25 itu akan kita lakukan BGS, whole genome sequence, kemudian kita identifikasi variannya. Nah, itu nanti akan kita sampaikan kalau ada temuan varian.